Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Terbuti Sinakesha Marcella dengan NIM 210900000255. Saya dari Universitas Merdeka Malang, Fakultas Psikologi. Pada kesempatan saat ini, saya akan menjawab soal untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah bimbingan dan konseling sekolah. Untuk soal yang pertama, jelaskan persamaan dan perbedaan antara bimbingan dan konseling. Pertama, persamaan. Persamaan antara bimbingan dan konseling terletak pada tujuan yang hendak dicapai, yaitu sama-sama diterapkan dalam program sekolah, juga sama-sama berusaha untuk memandirikan individu serta mengikuti norma yang ada. Sedangkan perbedaan antara bimbingan dan konseling ini dapat dilihat dari segi kegiatan dan tenaga yang menyelenggarakan. Untuk kegiatan, bimbingan lebih condong melakukan usaha pemberian informasi dan melakukan pencegahan terjadinya suatu masalah terhadap individu. Sedangkan untuk konseling, kegiatan lebih mengharuskan tatap muka dalam mengatasi suatu masalah. Jadi kesimpulannya, bimbingan lebih mengutamakan pada pencegahan suatu masalah, sementara untuk konseling lebih mengutamakan seseorang agar bisa memecahkan masalahnya sendiri. Yang berikut ada dari segi tenaga. Untuk hal tenaga, bimbingan bisa diterapkan atau diberikan oleh guru, orang tua, wali kelas, kepala sekolah, dan orang dewasa lainnya kepada siswa atau murid yang memerlukan. Sedangkan untuk konseling, tidak semua individu bisa. Hanya orang-orang yang terlatih dalam hal ini, yaitu konselor. Soal kedua, 8 contoh fungsi bimbingan dan konseling dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada fungsi pemahaman. Contohnya, jika ada seorang siswa yang tinggal di lingkungan yang warganya banyak pemabuk, maka ia harus diberi pemahaman bahwa lingkungan itu tidak baik sehingga siswa tersebut tidak akan terpengaruh oleh lingkungan buruk yang ada di sekitarnya. Yang kedua ada fungsi pencegahan. Contohnya, guru memberikan bimbingan kepada siswa dengan orientasi dan informasi masalah diantaranya bahaya merokok, membolos sekolah, dan pergaulan bebas, agar para siswa terhindar dari berbagai masalah yang menghambat perkembangannya. Yang ketiga ada fungsi perbaikan. Contohnya, guru atau konselor memberi pengarahan kepada siswa yang bermasalah agar dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Yang keempat, ada fungsi pemeliharaan. Contoh, guru memberi wadah bagi siswa yang berpotensi dalam bidang seni dengan cara bimbingan kelompok agar potensi siswa dapat berkembang optimal dan tetap terjaga dengan baik. Yang kelima, ada fungsi pengembangan. Contoh dari fungsi ini hampir mirip ya dengan fungsi pemeliharaan. Jadi, konselor bekerja sama dengan staf sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan wadah bagi siswa untuk dapat mengembangkan hal positif atau potensinya supaya dapat berkembang optimal. Yang keenam, ada fungsi penyaluran. Contohnya, guru memberikan saran kepada siswa yang memiliki jiwa seni tinggi. Guru perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan, misalnya di sanggar kesenian. Yang ketujuh, ada fungsi penyesuaian. Contohnya, untuk siswa yang tinggal di lingkungan yang masih kental kebudayaannya, maka guru membantu siswa untuk mempelajari kebudayaan tersebut. Yang terakhir atau yang kedelapan, fungsi adaptasi. Contohnya, guru BK dapat membantu para guru dalam memperlakukan siswa secara tepat, baik dalam memilih dan menyusun materi sekolah, memilih metode dan proses pembelajaran, serta menyusun bahan pelajaran sesuai dengan kemampuan siswa. Soal yang ketiga, jika lulus dari Fakultas Psikologi UNMER, profesi apa yang bisa dimiliki? Apakah menjadi psikolog sekolah, konselor sekolah, atau psikiater? Ya, profesi yang mungkin bisa saya miliki adalah psikolog sekolah. Kenapa? Karena latar belakang pendidikan saya adalah S1 Psikologi. Lalu, apa perbedaan antara psikolog sekolah, konselor sekolah, dan psikiater? Kalau psikologi sekolah, minimal pendidikannya adalah S1 Psikologi. Kalau mau jadi konselor sekolah, berarti minimal pendidikannya adalah S1
di bidang bimbingan dan konseling. Dan kalau psikiater itu minimal pendidikannya adalah S1 kedokteran, dilanjutkan dengan studi spesialis kedokteran jiwa. Ketiga profesi ini jelas berbeda dan jelas juga bahwa profesi yang mungkin bisa saya miliki setelah lulus dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang adalah menjadi psikolog sekolah. Demikian jawaban dan penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.